Halo anak-anak ibu semua, kali ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. KD 31 Pengetahuan menjelaskan pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. KD 41 Keterampilan menyusun laporan hasil percobaan tentang pengaruh faktor eksternal terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Pertama, kita akan membahas proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan memiliki arti yang berbeda. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran dan berat yang dapat diukur secara kuantitatif, sedangkan perkembangan proses perubahan dalam bentuk atau morfogenesis bukan merupakan besaran sehingga tidak dapat diukur secara kuantitatif. Pertumbuhan dan perkembangan bersifat tidak dapat balik atau irreversibel. Pertumbuhan dan perkembangan berjalan secara bersamaan. Pada kedua proses tersebut, terjadi fase pembelahan sel, pembesaran ukuran sel, dan pematangan atau diferensiasi sel. Ketiga fase tersebut dapat dipelajari pada beberapa tingkat kehidupan tumbuhan sebagai berikut. 1. Pertumbuhan dan perkembangan awal. 2. Pertumbuhan primer. 3. Pertumbuhan sekunder. Kita bahas satu persatu. Pertumbuhan dan perkembangan awal. Perkembangan awal dimulai dari perkembangan embrio. Perkembangan embrio dalam bakal biji ketika zigot membelah menjadi 2 sel dan berkembang menjadi embrio, kemudian menjadi biji. Selanjutnya, perkecambahan. Biji merupakan awal dari kehidupan tumbuhan baru di luar induknya. Sebelum kita mempelajari perkecambahan, mari kita lihat struktur biji. Jika biji tanaman dikotil seperti kacang-kacangan kita belah menjadi 2, kita akan mendapati struktur biji yang terdiri atas kulit, plumula, radikula, epikotil, hipokotil, dan kotiledon. Sedangkan struktur biji tanaman monokotil misalnya jagung terdiri atas kotiledon, koleoptil, plumula, koleoriza, kulit biji, endostem, epikotil, dan radikula. Bagian-bagian biji tersebut mempunyai fungsi masing-masing untuk pertumbuhan tanaman. Setelah memahami struktur biji, selanjutnya kita mempelajari proses perkecambahan. Perhatikan proses perkecambahan berikut ini. Perkecambahan atau germinasi merupakan tahap awal perkembangan suatu tumbuhan, khususnya tumbuhan berbiji. Dalam tahap ini, embrio di dalam biji yang semula berada pada kondisi dorman mengalami sejumlah perubahan fisiologis yang menyebabkan berkembang menjadi tumbuhan muda. Tumbuhan muda ini dikenal sebagai kecambah. Proses perkecambahan diawali dengan penyerapan air dari lingkungan sekitar biji, baik tanah, udara, maupun media lainnya. Perubahan yang teramati adalah membesarnya ukuran biji yang disebut tahap imbibisi. Biji menyerap air dari lingkungan sekelilingnya, baik dari tanah maupun udara. Efek yang terjadi adalah membesarnya ukuran biji karena sel-sel embrio membesar dan biji melunak. Kehadiran air di dalam sel-sel mengaktifkan sejumlah enzim perkecambahan. Fitohormon asam absisat menurun, sementara giberelin meningkat. Perubahan pengendalian ini merangsang pembelahan sel di bagian yang aktif melakukan mitosis, seperti di bagian ujung radikula. Akibatnya, ukuran radikula makin besar dan kulit atau cangkang biji terdesak dari dalam sehingga menjadi pecah.
Terdapat dua tipe perkecambahan, yaitu pertama, perkecambahan epigeal, yaitu keping biji atau kotiledon yang berada di atas permukaan tanah. Contohnya pada tumbuhan kacang hijau, ubi kayu, kentang, jambu biji, atau cengkeh. Kedua, perkecambahan hipogeal. Keping biji atau kotiledon tetap berada di dalam permukaan tanah. Contohnya pada tumbuhan kacang kapri, jagung, kurma, padi, atau jahe. 2. Pertumbuhan primer. Pertumbuhan pada tumbuhan terjadi karena aktivitas sel-sel meristem. Sel meristem merupakan sel-sel yang aktif membelah secara mitosis. Sel meristem terdapat pada bagian ujung akar dan ujung batang, yang disebut dengan meristem apikal. Jadi pertumbuhan primer adalah proses pembelahan sel-sel meristem yang menyebabkan tumbuhan tumbuh memanjang dan bertambah tinggi. Daerah pembelahan merupakan daerah yang paling ujung. Pada daerah ini terutama terjadi pembentukan sel-sel baru meliputi pembelahan sel. Daerah pemanjangan. Daerah ini merupakan hasil pembelahan sel-sel meristem di daerah pembelahan. Sel-sel hasil pembelahan akan bertambah besar ukurannya sehingga membentuk daerah pemanjangan. Sedangkan daerah pematangan atau diferensiasi terletak di belakang daerah pemanjangan. 3. Pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder terjadi akibat aktivitas sel-sel meristem lateral. Pertumbuhan yang menyebabkan bertambahnya ukuran diameter batang dan akar disebut pertumbuhan sekunder. Jika kalian pernah melihat, lingkaran tahun pada batang merupakan hasil dari pertumbuhan sekunder. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, yaitu 1. Faktor luar atau eksternal, 2. Faktor dalam atau internal. Faktor luar terdiri dari air, oksigen, karbon dioksida, suhu, cahaya, unsur hara dalam tanah, dan polutan. Sedangkan pada faktor internal terdiri dari gen dan hormon. Contoh hormonnya antara lain auksin, giberelin, sitokinin, etilen, asam absisat, dan autokalin. Demikianlah penjelasan tentang pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Terima kasih telah menonton.